Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya semua rekan-rekan mahasiswa? Apakah dalam keadaan sehat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Walaupun sekarang lagi banyak ya terkena penyakit yaitu batuk-batuk, flu, demam. Saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan diberikan kesehatan semua. Amin. Jadi di pertemuan kedua kita ini, walaupun daring, kita tetap memasuki perkuliahan, yang mana di perkuliahan ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin kita yang dipraktek ya di laboratorium melalui simulasi pakai tracer. Yang kemarin sudah kita lakukan di simulasi yang pertama itu kita lakukan membuat jaringan sederhana yang terdiri dari kedua buah PC dan satu switch. Lalu di topologi kedua kita sudah membuat jaringan wireless sederhana ya. Jaringan wireless sederhana yaitu menggunakan dua buah PC dan satu access point. Dan di topologi ketiga kita sudah juga membuat server HTTP pada jaringan yang mana kemarin kita sudah akses running text ya. Akses dari web server menggunakan satu server dan juga satu PC. Kali ini di pertemuan keempat, kita akan membahas yaitu atau membuat simulasi server DHCP pada sebuah jaringan. Yang mana di sini persiapannya di dalam membuat simulasi server DHCP dalam contoh kali ini kita menggunakan 5 buah workstation atau 5 buah PC ya kalau kita katakan, dan satu switch dan satu server gitu dia. Langsung saja kita buka aplikasi paket tracernya. Pertama kita ambil dulu PC 5 buah atau 5 unit ya. 5 unit. Kita seperti ini aja buat. Baik, bagi rekan-rekan mahasiswa mungkin yang memiliki laptop ya ataupun komputer, boleh langsung sambil diikutin cara-caranya. Di sini ada kita menggunakan 5 PC, boleh kita rubah mulai dari PC 1, ini PC 2, PC 3, PC 4 dan PC 5. Nah, dari kelima workstation ini nanti akan kita hubungkan ya. Nah, setelah 5 workstation kita tampilkan di menu simulasi, kita hubungkan ke satu switch. Nah, satu switch kita pilih terlebih dahulu switchnya. Yang ini boleh kita pilih satu switch ya. Nah, setelah itu kita hubungkan ke satu server. Kita pilih server seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira susunan dan topologinya ya. Jadi setelah dari ketiga buah alat yang mana 5 PC dan satu switch dan satu server ini kita tampilkan di menu simulasi, kita akan menghubungkan pakai connection ya. Nih, pakai media kabel pastinya. Karena di sini di soal di menu simulasi untuk yang kali ini yang keempat kita tidak menggunakan media wireless tapi menggunakan media kabel. Kita pastinya menggunakan kabel strike dikarenakan perangkat yang berbeda ya. Contoh kita hubungkan dari PC 1 ke switch, lalu PC 2 ke switch juga. Setelah dari PC dihubungkan ke switch, selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch ke server kita. Pakai yang 06, lalu dihubungkan ke server ya. Nah, setelah itu apakah
perangkat ataupun server bisa saling berkomunikasi, belum bisa dikarenakan IP di setiap perangkat mulai dari PC 1 sampai PC 5 belum ada. Nah, tapi di sini di simulasi kali ini agak berbeda sistemnya, yang mana mungkin kemarin kita membuat IP address itu di setiap PC, ya kan. Nah, kali ini kita akan membuat suatu simulasi yang mana server yang akan memberikan IP ke setiap PC-PC yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama yang harus kita setting adalah servernya terlebih dahulu. Kita setting servernya. Setelah itu kita masuk ke menu config ya. Ke menu config. Kita pilih fast ethernet. Gini ya. Fast ethernet di bagian interface lah pokoknya, di interface. Lalu di fast ethernet ini kita pilih di sini IP ya. Nih kita pilih IP-nya. Kita buat aja IP servernya itu 1.1 yaitu kelas C ya, 192.168.1.1. lalu klik subnet mask yang mana otomatis ya, kelas C 255.255.255.0. Setelah itu kita lanjut ke mana? Ke menu service ya, ke menu service. Nah, jadi intinya gini, di server itu ya, di server itu akan kita setting IP-nya secara statik. Namun server bisa memberikan IP ke klien dengan cara tadi, kita masuk ke menu service, lalu kita pilih yang DHCP ya. Mana nih DHCP nih? Nih, pilih yang DHCP. Nah, ini dia. Fast Ethernet. Kalau di sini banyak, maka harus kita sesuaikan dengan yang dikonfig tadi, yaitu fast Ethernetnya supaya sinkron ya kan. Nah, servisnya kita on kan untuk DHCP. Seperti itu dia, supaya server yang akan memberikan IP ke klien. Lalu di sini bisa kita setel juga start IP address. Artinya apa? Server akan memberikan IP sesuai dengan yang kita berikan atau kita setting atau kita atur di server. Nah, dikarenakan di sini kelas C juga bawaannya ya 192.168.1.0. Tadi kan IP server kan sudah 1.1. Supaya tidak terjadi bentrok, maka kita buat di sini 1.2. Gitu dia. Jadi langsung aja start IP yang diberikan oleh si klien itu dimulai dari 192.168.1.2. Seperti itulah kira-kira. Selanjutnya di sini subnet mask juga mengikuti IP kelas C. Lalu maksimum number. Maksimum number ini kira-kira berapa komputer yang akan mau diberikan IP oleh si server gitu ya kan. Di sini karena otomatis sudah dibuat 255, maka saya rasa mubazir karena di sini kita hanya membutuhkan 5 PC saja. Yaitu kita rubah menjadi 5 saja. Seperti ini kira-kira. Saya rasa bisa dipahami ya atau diikutin. Nah, sudah seperti ini, maka selesailah settingan di server. Jadi ingat, dimulai dari config, pilih IP-nya secara statik, setelah itu masuk ke menu service, masuk ke menu DHCP, lalu di-on-kan untuk DHCP-nya. Setelah itu kita buat start IP-nya dimulai dari berapa dan maksimum number of user-nya mau berapa. Gitu dia. Kalau 5, maka 5 komputernya akan otomatis mendapatkan IP secara otomatis dari si server. Langsung kita close-kan saja. Setelah itu kita klik PC 1. Klik PC 1, masuk ke desktop ya. Masuk ke desktop, lalu pilih menu IP konfigurasi. Nah, di sini kan dikarenakan otomatis membuat statik ya, seperti yang kemarin kita di lab membuat IP-nya itu secara manual. Nah, sekarang karena kita ingin mendapatkan IP dari server secara otomatis, maka kita nih ya, kita pilih DHCP. Maka dia akan otomatis request IP. Nah, di sini otomatis nih 192.168.1.2 sesuai apa yang kita buat tadi di starting IP-nya ya kan di server, maka otomatis nih. Nah, setelah itu selesai. Ya kan, close-kan saja. Begitu juga di PC 2. Masuk ke menu desktop, IP, request DHCP. Nah, maka otomatis 1.3 ya, 1.3 akan diberikan IP dari server. Kita close-kan lagi, lalu masuk ke PC ketiga, kita pilih di desktop, IP, request DHCP. Nah, otomatis berhasil. Lanjut di PC 4.
masuk ke desktop IP. Nah, maka otomatis 1.5 ya, sesuai. Dan yang PC 5 kita lakukan DHCP. Nah, otomatis ya mendapatkan IP dari server. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita lakukan pengujian. Nih ya, saya klik ininya terlebih dahulu seperti ini. Kita akan mengetahui apakah jika kita mengirim pesan dari PC 1 ke PC kedua, apakah sukses atau valid seperti itu. Kita lakukan pengiriman pesan dari PC 1 ke PC 5 contoh. Nah, di sini dia otomatis successful. Source-nya PC 1, destination-nya PC 5. Ya kan? Si pengirim PC 1 sampai paket, artinya seperti itu ya, sampai pesan di PC kelima. Sukses. Coba kita kirim lagi dari PC kedua ke PC 4. Sukses juga. Coba kita kirim pesan dari PC 1 ke server. Sukses juga. Seperti ini ya. Ya, PC 1 ke server sukses. Nah, seperti itu kira-kira untuk cara mempraktekkan atau cara membuat simulasi server DHCP pada sebuah jaringan. Oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengiriman pesan, sekarang coba kita perintahkan ping pemanggilan ya dari PC 1 ke PC kedua melalui CMD. Apakah berhasil juga? Diklik PC 1. Masih ingat kan IP PC 1 tadi? IP-nya 192.168.1.2 ya. Sedangkan PC 2 192.168.1.3 dan seterusnya. Sekarang coba kita melakukan panggilan dari CMD melalui PC 1 melalui command prompt. Kita panggil IP dari PC kedua yaitu ping 192.168.1.3. kita enter. Nah, reply ya, reply. Jadi otomatis walaupun pengiriman pesan sudah sukses, kita mau mencoba dari CMD juga harus sukses. Seperti itu kira-kira untuk simulasi yang keempat ini mengenai jaringan topologi yang keempat. Mungkin itu aja dulu pertemuan kedua. Kita lanjut nanti di pertemuan ketiga yaitu di lab. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.